saya percaya bahwa tidak ada satupun yang Alkitab tulis itu tidak ada pengertian. Tapi saya percaya semua ditulis dalam kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna. Saudara, ketika itu suatu hari saya bacakan cerita tentang bagaimana hari itu Yesus sudah mati. Dan ketika dia bangkit, dia menjumpai para muridnya ada di Danau Galilea. Dan ketika di kondisi ditemui oleh Yesus, para murid di danau itu kondisi sangat-sangat frustasi, saudara. Mereka sudah kehilangan guru, mereka kehilangan seorang pemimpin, mereka kembali menjadi penjala ikan. Mau jadi penjala ikan pun kok juga nggak berhasil-berhasil. Dalam keadaan frustasi disitulah hari itu Tuhan datang dan dia berkata, tebarkan lagi jalamu. Saudara, begitu mereka tebarkan lagi jalannya, Alkitab jelas berkata mereka mendapatkan 153 ikan. Dan sudah perlu mengerti, di abad itu ada seorang ahli Alkitab berkata begini, bahwa di zaman Yesus di dunia ini ada jenis ikan terbagi menjadi 153 jenis ikan, saudara. Jadi ketika Tuhan memerintahkan muridnya untuk berkata tebarkan jalamu di sebelah kanan, Alkitab berkata mereka menangkap 153 ekor. Saudara, dan saya merenung kenapa enggak 200? Kenapa enggak 250, saudara ya? Atau angka lebih keren 999, saudara. Tapi kenapa Tuhan hanya berkata 153? Saudara, hari itu Tuhan mau berkata bahwa tidak ada berkat apapun yang Tuhan sediakan buat anak-anaknya yang tidak bisa kita raih dan tidak bisa kita nikmati. Hari ini temanya masa kemuliaan, masa keemasan. Bisakah kita punya iman dan berkata, Tuhan, aku percaya berkat yang terbaik itu yang aku terima hari ini. Saudara, lihat emas hari ini. Saudara bilang, halah ini mamong coklat sah, emas otong-otong ini ya. Maka terjadilah sesuai dengan iman saudara. Tapi kalau saudara berkata ini akan jadi emas asli. Karena tidak ada berkat yang terlalu besar, tidak ada berkat yang terlalu jauh yang tidak bisa aku raih. 153 semuanya akan aku terima dalam nama Tuhan Yesus. Tapi ingat, berkat bukan cuma hanya sekedar materi, tapi ikan bicara tentang apa? Jiwa-jiwa, saudara. Kita mau percaya tidak ada jiwa-jiwa yang bisa kita ambil, kita rebut untuk kemuliaan nama Tuhan. Kebangkitan Tuhan memastikan untuk kita menerima yang terbaik yang dari Tuhan. Amin. Saya berdoa, inilah waktunya transfer of wealth. Inilah waktunya perpindahan kekayaan, perpindahan jiwa-jiwa. Dan kita akan melihat Indonesia masuk masa kemuliaan, masa keemasan. Mari sekali lagi sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau bawa kami terbang. Ini iman kami. Keemasan. Yes Lord. Keselamatan penuhi bumi. Sekarang kami berada. Ini iman kami. Ya Tuhan. Kita mengalah, kita jalan. Mari sekali lagi nyanyikan dengan iman. Kau bawa kami terbang. Kau bawa kami terbang di atas kemustahil. Kami masuk masa keemasan. Yes Lord. Keselamatan penuhi bumi. Sekarang kami berada di puncak kekayaan. Mimpi menjadi nyata. Kita menerima
di dalamnya coklat. Saudara, karena kita tahu segala kelimpahan dimulai dari kerendahan hati, saudara. Dan hari ini kita mau terima sama-sama, mari angkat di hadapan Tuhan. Hari ini kami terima dengan iman. Kami terima dengan wadah yang terbuka. Kami terima dengan wadah yang besar. Kami percaya inilah waktu masa keemasan. Inilah masa kemuliaan. Dan kami akan menikmati yang terbaik yang dari Tuhan. Dan kami percaya kerendahan hati, karakter Kristus itu yang melekat dalam hidup kami. Dan sampai kapanpun kami akan terbang dan menikmati masa keemasan yang dari Tuhan. Hidup kami diberkati, pelayanan kami diberkati, bisnis kami diberkati. Apapun yang kami sentuh menjadi besar dan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari makan dengan iman. Shalom saudara. Shalom saudara. Saya mau ajak sekali lagi kita tutup malam hari dengan sangat kuat. Amin. Saya mau saudara tetap bangkit berdiri. Saya mau saudara coba ngomong sama kanan kirimu. Bangkit jadi terang karena kemuliaan Tuhan sudah datang atasmu. Bangkit jadi terang karena kemuliaan Tuhan sudah datang atasmu. Saudara, tadi papa saya sudah khotbahkan bagaimana Tuhan sungguh-sungguh sangat serius menyatakan setiap janjinya, menyatakan bahwa Tuhan punya mimpi yang besar, punya visi yang besar untuk para penuai, untuk Shekinah di tempat ini. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan sudah jauh lebih dulu memilih saudara dan saya. Saya ini saudara tumbuh besar di kota ini. Saya selalu bertanya sama Tuhan sejujurnya, Tuhan, why Temanggung? Why kota ini? Sampai akhirnya Tuhan singkapkan tahun lalu. Saya punya kesempatan chat ngobrol sama papa saya. Saya tanya sama papa saya, Pak, bener gak sih waktu tahun 95 sampai 97, papa itu sebenarnya dapat tawaran jadi gembala sidang di Vancouver, Kanada. Dan papa saya bilang, iya betul dek. Di sana udah disiapin, semua gerejanya udah siap, jemaatnya udah siap, mobilnya ada, rumahnya ada. Sedangkan di sini waktu itu papa saya nggak punya apa-apa. Tapi saudara lihat bagaimana Tuhan sudah menetapkan dan memilih. Apa yang Tuhan lakukan sama papa saya? Tuhan kasih mimpi ke papa saya. Tuhan bilang, Petrus, waktu muda kamu bisa pergi ke tempat manapun yang kamu mau. Tapi waktu kamu sudah tua, saya bilang bukan tua, dewasa, Tuhan akan ikat engkau dan bawa engkau ke tempat yang kau tidak mau. Tapi bukan tempat yang kita nggak mau berarti Tuhan mau siksa kita. Bukan, Pak. Tuhan nggak siksa Bapak, enggak. Tapi Tuhan sedang beri sebuah visi yang besar. Tuhan sedang beri mimpinya sendiri. Dan ada satu lagi saudara, ini saya sangat percaya, iman saya sangat percaya. Saya nggak mau milih minder lagi, nggak. Tahun 95 sampai 97 papa saya berhasil lewati proses itu dan beliau ditanam di tempat ini. Tahun 98, seorang anak yang asli Indonesia berjuang melawan yang namanya aborsi dan akhirnya dilahirkan. Dan di tahun 99 Tuhan berkata, Petrus, Linda, dari sekian banyak belas bayi, 13 bayi, kamu harus adopsi satu anak asli Indonesia untuk berdiri buat Indonesia, untuk mengadopsi Indonesia, untuk mengangkat sebuah perjanjian lawatan. Saya mau bilang sama saudara, khususnya para penuai Shekinah di tempat ini, kau tidak pernah dipanggil untuk memanaskan kursi gereja. Coba saudara lihat sekelilingmu, ke atas bendera-bendera bangsa-bangsa ini.
Dari sekian banyak dekorasi, atribut, Tuhan harus kasih bangsa demi bangsa di tempat ini. Karena kita dipanggil bukan untuk jadi orang Kristen yang duduk manis. No. Kita dipanggil untuk apa? Memberitakan Injil sampai ke bangsa-bangsa. Saudara, saya itu sejujurnya waktu mau ke Temanggung, ke Syekinah, saya itu nangis. Saya ambil waktu doa, saya itu nangis. Kenapa? Saya bisa rasakan mimpi Tuhan itu besar banget buat tempat ini. Visi Tuhan itu besar sekali buat tempat ini. Tapi bisakah saudara menangkap? Saudara lihat Bapak Gembala kita ini berangkat dari panggilan seorang penginjil, yang dimana urapan ini seharusnya kita punya. Ibu Gembala kita ini adalah seseorang yang dipanggil dengan menyuarakan suara kenabian. Jangan pernah bungkam itu. Izinkan suara kenabian ini terus terdengar di tempat ini, untuk menyingkapkan semua kebodohan kita, menyingkapkan semua dosa kita. Dan saudara lihat kakak saya tahu kakak saya itu kayak apa, koko saya itu kayak gimana, saya kenal. Tapi dia korbankan masa mudanya, dia taat, mewarisi, menjalani panggilan Tuhan. Seharusnya kita punya urapan itu, impartasi itu. Untuk ya Tuhan, ini aku, utus aku. Kita diberi satu tambahan keluarga. Saya panggil Ibu Gabriela yang akan menggembalakan dengan kasih. Ibu Gabriela bukan dipanggil cuma sekedar jadi WL, enggak. Saya tahu di dalamnya ada sebuah kasih yang besar untuk menggembalakan jemaat di tempat ini. Ada sebuah roh iman yang akan membawa terobosan demi terobosan. Saudara, itu seharusnya kita punya urapan itu. Tapi hari ini pertanyaannya, apakah saudara bisa menangkap visi Tuhan yang sangat besar? Bahkan saya bisa bilang terlalu besar untuk tempat ini. Saya ingat lebih dari 2 kali saya menerjemahkan hamba Tuhan dari luar negeri, Tuhan kirim ke tempat ini. Dan semua bilang tempat ini adalah Shekinah Glory. Dari tempat ini akan memancar kemuliaan Tuhan. Dari tempat ini akan lahir misionaris, demi misionaris. Hari ini saya mau saudara bergandengan tangan. Tidak terputus bergandengan tangan. Semua bergandengan tangan. Kita akan sama-sama gendong. Kita akan sama-sama topang kota ini, bangsa ini, bangsa demi bangsa, untuk masuk masa kemuliaan, masa keemasan, masa raja-raja. Raja melihat, masa imam menuai jiwa, masa menjalankan mujizat. Kembali bangkitlah pasukan-pasukan Tuhan, bangkitlah para penuai-penuai akhir zaman. Kami berkata, kami kembali berdiri di atas panggilan Tuhan. Kekuatan penuaian kami terima. Kami angkat Tuhan, perjanjian lawatan atas kota ini, atas bangsa ini, atas bangsa-bangsa. Ini musim yang terbaik, ini masa yang terbaik, ini masa yang sungguh amat baik. Kami akan berdiri dan kami akan melihat lawatan. Saudara, saya mau saudara deklarasikan bahwa keluargamu, bahwa kotamu, bahwa bangsamu masuk masa kemuliaan, masuk masa keemasan. Ya Rabbanah, Tuaian atas keluarga kami, tuaian atas kota kami, tuaian atas daerah kami, tuaian atas bangsa kami. Kami akan melihat hujan awal, hujan akhir akan terjadi di zaman kami, di masa kami, di dalam nama Yesus. kami percaya Tuhan, kami akan melihat hujan awal dan hujan akhir di
Kita akan serukan lawatan tuayan sebanyak 7 kali. Kita percaya lawatan dan tuayan harus terjadi. 1, 2, 3. Lawatan